Semuanya tergantung pelatih, dia butuh atau tidak. Kemudian dia juga yang bisa menilai sesuai atau tidak pemain ini untuk taktik yang ingin dia jalankan. Jangan sampai secara nama ini bagus, tapi dalam urusan bermain taktis justru tidak bagus. Nah, itu kan sama juga nanti menyulitkan tim nasional sendiri. Jadi yang diperlukan adalah sinkronisasi dari teknik yang mereka punya dan juga taktik yang bisa mereka adaptasi. PSSI sebut sedang memproses pemain naturalisasi terbaru, bukan oleh Romeni. Paling nggak kalau kita proses nanti Oktober ya, Oktober bisa kita proses lagi. Misalnya ada peluang seperti itu, mungkin November. Baru ada lagi yang bisa kita mainkan lagi. Kalau yang dua ini fix lah mainnya Pak ya? Belum. Katanya kan aku bilang. Kalau Bapak kan tahu sendiri kan yang iya kan Bapak kalau udah tek belum tahu. Udah. Belum tahu. Soalnya Proses naturalisasi pemain sepak bola selalu menjadi perhatian besar bagi penggemar timnas Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat skuad dengan talenta dari luar negeri. Kali ini PSSI sebut sedang memproses pemain naturalisasi terbaru dan harapan pun tertuju pada Ole Romeni, seorang penyerang muda asal Belanda yang disebut-sebut akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses naturalisasi Romeni mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, baru-baru ini mengungkapkan bahwa PSSI masih mengupayakan proses naturalisasi untuk 1 hingga 2 pemain keturunan lainnya. Dalam wawancara bersama mantan bek timnas Indonesia, Hamka Hamzah, di kanal YouTube miliknya, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI sedang berusaha meyakinkan pemain keturunan tersebut untuk bersedia membela timnas Indonesia. Meski nama-nama pemain ini masih dirahasiakan, Arya mengakui bahwa proses tersebut tidak mudah. Bisa ada, ujar Arya saat ditanya Hamka tentang kemungkinan adanya pemain baru yang dinaturalisasi di posisi gelandang serang atau penyerang. Menurut Arya, jika PSSI berhasil meyakinkan para pemain ini, proses naturalisasi dapat dimulai pada Oktober tahun 2024. Namun, ia juga menambahkan bahwa jika proses ini berhasil, PSSI akan mengupayakan naturalisasi pemain lainnya pada November tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan menghadirkan talenta dari luar negeri untuk menambah daya gedor tim. Salah satu nama yang sempat ramai diperbincangkan adalah Ole Romeni. Pemain kelahiran Belanda ini, yang saat ini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie, sempat menjadi target utama PSSI untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Penampilan impresif Romeni di Liga Belanda serta ketajamannya dalam mencetak gol membuatnya dianggap sebagai salah satu calon pemain yang sangat menjanjikan. Ketertarikan publik Indonesia terhadap Romeni semakin meningkat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram pribadinya, memicu spekulasi bahwa PSSI sedang mengupayakan proses naturalisasi untuknya. Romeni, yang berusia 24 tahun, memang memiliki potensi besar untuk memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuannya mencetak gol dan konsistensinya di level klub, ia dipandang sebagai solusi potensial untuk lini serang Indonesia yang membutuhkan penyegaran. Beberapa bulan lalu, Romeni bahkan sempat menunjukkan minat untuk membela timnas Indonesia setelah melakukan komunikasi dengan Erick Thohir. Harapan publik pun semakin menguat bahwa Romeni akan segera berseragam merah putih. Namun, harapan tersebut harus sedikit tertahan setelah Romeni mengunggah pesan yang penuh makna di akun Instagram pribadinya. Ole Romeni sulit gabung timnas Indonesia karena FC Utrecht calon kuat juara Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan pendekatan kepada Ole Romeni sejak lama. Namun, usaha Erick Thohir menjadikan penyerang 24 tahun itu sebagai warga negara Indonesia, WNI, belum membuahkan hasil. Padahal,
Jika berdasarkan ucapan oleh Romeni saat diwawancara Football Premier pada Maret tahun 2024, PSSI sudah melakukan pendekatan sejak 6 bulan terakhir. Ole berat dinaturalisasi karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum Erick Thohir juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas. Lantas, apa penyebab yang membuat Ole Romeni tak kunjung mau gabung timnas Indonesia? Apakah ia khawatir bernasib seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang sempat kesulitan mencari klub setelah menjadi warga negara Indonesia (WNI)? Dengan tetap memegang paspor Belanda, Ole Romeni bakal lebih mudah mendapatkan klub, khususnya di Eropa. Sebab, ketika mentas di liga-liga top Eropa, Ole Romeni takkan dihitung sebagai pemain asing karena dirinya berasal dari negara anggota Uni Eropa, Belanda. Beda halnya jika Ole Romeni meninggalkan paspor Belanda dan beralih ke Indonesia. Ia akan dicap sebagai pemain asing, sekalipun melanjutkan karir di Eredivisie. Satu lagi, FC Utrecht dalam trek tepat menjadi juara Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025, atau setidaknya finish 3 besar yang membuka peluang tampil di Liga Champions musim depan. Secara luar biasa, FC Utrecht untuk sementara duduk di posisi 3 klasemen dengan 13 angka, terpaut 5 poin dari PSV Eindhoven di puncak klasemen. Dengan catatan, FC Utrecht memiliki tabungan 1 pertandingan sehingga berpotensi merapatkan jarak dengan PSV. Ole Romeni pun tampil oke bersama FC Utrecht musim ini. Dari 5 pertandingan, Ole Romeni mencetak 2 gol. Sejumlah fakta ini disinyalir membuat Ole Romeni masih berhasrat mendapat panggilan dari pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. PSSI belum berencana untuk menaturalisasi Ole Romeni dan Kevin Dix dalam waktu dekat, namun mengakui sedang menjajaki Mauro Zelstra untuk timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam perbincangannya dengan Yusa Nugraha mengungkapkan alasan pihaknya belum bisa menaturalisasi Ole Romeni untuk timnas Indonesia. Ole, agak berat, ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Ada hal yang kami lakukan, usaha juga sebenarnya, ujar Arya lewat channel YouTube Arya Sinulinga. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.